Sejarah kurikulum 1964. Bu, apa sih kurikulum 1964 itu? Jadi begini Ibu jelaskan. Kurikulum 1964 disebut juga kurikulum rencana pendidikan 1964. Konsep pembelajaran pada kurikulum ini bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Wah, saya ingin mengetahui banyak mengenai kurikulum 1964, Bu. Ya sudah, mari dengarkan penjelasan Ibu mengenai kurikulum 1964 ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian, karakteristik, maksud dan tujuan, landasan, prinsip, kelebihan, dan kekurangan kurikulum 1964. Pengertian kurikulum 1964. Kurikulum 1964 biasa disebut dengan kurikulum rencana pendidikan. Awal mula kurikulum 1964 ialah saat akhir era kekuasaan Soekarno. Kurikulum ini mengembangkan konsep pembelajaran yang aktif, kreatif, dan produktif. Karakteristik kurikulum 1964. Yang pertama, pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik. Kedua, menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Yang ketiga, cara belajar dijalankan dengan metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Maksud dan tujuan kurikulum 1964. Tujuan pendidikan dalam kurikulum 1964 menyatakan bahwa pendidikan Indonesia akan membentuk manusia Pancasila dan monopol atau USDEP yang bertanggung jawab antara lain atas terselenggaranya masyarakat adil, makmur, material, dan spiritual sebagaimana yang telah digambarkan pada pemimpin besar Revolusi Karno. Landasan kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, landasan yang dipakai adalah landasan yuridis, di mana pada landasan yuridis terdapat ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai pembina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi. Yang kedua, pendidikan sebagai produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan. Yang ketiga, pendidikan sebagai lembaga pengembang kebudayaan nasional. Yang keempat, pendidikan sebagai lembaga pengembang ilmu pengetahuan, teknik, dan fisik atau mental. Yang kelima, pendidikan sebagai lembaga penggerak seluruh kekuatan rakyat. Prinsip kurikulum 1964. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama yaitu perkembangan moral, perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional artistik, perkembangan kepegilan, dan perkembangan jasmani. Perkembangan moral. Perkembangan ini dimaksudkan untuk memberikan kesanggupan pada anak sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia, anggota masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Pada perkembangan moral nasional, anak dibimbing untuk mencintai tanah air dan bangsanya. Perkembangan kecerdasan. Melalui aspek perkembangan kecerdasan ini, diharapkan anak-anak menjadi manusia yang cerdas, yang sanggup memecahkan persoalan hidup sehari-hari, memahami tugas dan kewajibannya, baik terhadap sesama manusia, masyarakat, dan bangsa, serta melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Perkembangan emosional artistik. Perkembangan ini dimaksudkan untuk mengembangkan perasaan anak, sehingga anak-anak dapat memiliki keindahan lahir dan batin, serta anak belajar membedakan antara yang indah dan yang kurang indah, yang baik dan yang kurang baik. Perkembangan kepikiran. Perkembangan kepikiran pada dasarnya adalah pengembangan motorik halus anak. Perkembangan kepikiran merupakan hasil olah tangan anak sendiri dalam membuat suatu karya sehingga memupuk kecekatan tangan anak. Perkembangan jasmani.
Perkembangan ini meliputi usaha-usaha untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan anak, serta untuk memperkenalkan dan menanamkan pengertian tentang pengaruh makanan dan pakaian kepada anak melalui kehidupan sehari-hari, serta menguasai pakaian anak untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan bersih. Kelebihan kurikulum 1964. Yang pertama, sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, pendidikan bersifat praktis. Kekurangan kurikulum 1964. Yang pertama, kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat SD. Yang kedua, dalam berjalannya kurikulum ini mengarahkan pendidikan Indonesia untuk pembentukan manusia sosialis Indonesia dengan menomorduakan kehidupan pribadi. Yang ketiga, kurikulum ini belum terkikis dari upaya-upaya melestarikan tujuan penjajah. Yang keempat, kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Kesimpulan, kurikulum 1964 masih memiliki kekurangan, sehingga direvisi lagi menjadi kurikulum 1968. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikutnya ya, yang akan dijelaskan oleh teman saya.